Halo buddies. Ketemu lagi nih sama aku Tere dan juga Nathan di Jelajah Lafiat episode 4 nih. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu bangunan yang cukup tua berdiri di kota Jogja. Nah, kalau dilihat dari belakang nih, kesannya kan sangat oriental, otentik dan dominan warna merah. Kita sekarang berada di Klenteng Poncowinatan, Yogyakarta. Nah, dari segi bangunannya nih ya, kelihatannya kan kayak oriental banget. Apakah dari bangunan itu ada yang diimpor langsung dari tanah Cina gitu? Ntar kita tanya-tanya ke pengurusnya di dalam. Kalau penasaran, saksiin terus episode ini ya. Jadi saat ini kami sudah berada di dalam Klenteng Poncowinatan, dan karena kami saat ini sedang berkunjung ke tempat ibadah, jadi kami tetap harus mematuhi etika dan juga sopan santun saat berkunjung ke tempat ibadah. Oke, pastinya juga menjaga keheningan tempat ini supaya kesan sakralnya itu nggak hilang, teman-teman. Nah, tapi ternyata nih yang unik dari Klenteng Poncowinatan ini, itu klenteng ini berseberangan langsung dengan pasar. Nah, sepemahamanku kok kayaknya banyak klenteng yang itu dekat pasar. Nah, kira-kira apa sih hubungan pasar sebagai tempat perekonomian gitu ya sama klenteng itu sendiri? Ntar kita tanyain ke pengurusnya. Oke teman-teman, di sini kami sudah bersama Pak Margo selaku pengurus dari Klenteng Poncowinatan. Halo Pak Margo, Ya, gimana kabarnya nih? baik-baik ini. Pak Margo, kami mau tanya nih, sejarah dari Klenteng itu gimana sih? Caranya dulu berawal dari pendatang di Tionghoa yang di daerah kawasan Utara Buku. Jadi dulunya kan dari pihak keraton, dari si Sultan yang ke-7 itu istilahnya kawasan utara Tugu itu menjadi kawasan pecinan awalnya. Makanya orang-orang Tionghoa zaman dulu banyak yang di sini adanya pasar itu. Oke. Pasar untuk berdagang. Tapi kan setelah berdagang dia butuh tempat untuk ibadah. Oke ya. Tempat ibadah dan tempat untuk sarana pendidikan. Oke. Kemudian dari pihak keraton itu menghibahkan tanah kurang lebih 6.000 meter lah ya, lebih itu untuk dibangun tempat ibadah. Berarti dari pihak Keraton Jogja memberikan tanah ini secara cuma-cuma berarti ibaratnya? Ya istilahnya ya dihibahkan untuk tempat ibadah. Dan kalau apakah emang di daerah-daerah lain juga Klenteng itu dekat sama pasar? Soalnya kalau di daerah saya juga gitu, Klenteng dekat sama pasar. Ada dua tempat yang berbeda. Yang pertama itu kalau di kawasan pesisir itu dekat pantai. Oke. Kemudian kalau yang masuk seperti di sini kan masuk dari pesisir kan jauh. Iya. Itu pasti lebih cenderung ke dekat pasar. Oke. Karena kalau sudah masuk kan sebenarnya orang-orang yang masuk itu kan untuk berdagang. Iya. Dan berarti pada zaman itu mayoritas masyarakat Tionghoa di Jogja cukup banyak ya Pak? Sampai ibaratnya Sultan itu menghibahkan tanah untuk didirikan kelenteng ini. Ya mungkin hanya juga.
Berarti kelenteng ini berdiri sejak tahun Eh, Kalau dari pengurus kelenteng sendiri bilang tahun 1881. 1881. Iya. Wow. Tapi mungkin dibangunnya mungkin sebelum itu, karena memang sebagian besar mungkin batu atau apa memang didatangkan khusus dari Tiongkok. Dan itu dibangun lewat dana pribadi masyarakat Tionghoa yang ada di sini kan? Atau mungkin Ya, dari iuran. pemerintah? Iuran dari masyarakat Tionghoa yang ada di Keren. Dan di sini juga selain ada tempat untuk beribadah bagi masyarakat Tionghoa, juga ada apa ya, sarana pendidikan juga di sini, instansi pendidikan. ya. Setelah dibangun kelenteng, Ya. kemudian dibangun untuk sekolahnya, itu sekolah Tionghoa pertama di Jogja, itu tahun 1907. Berarti kelenteng ini ibaratnya yang pertama di Jogja, dan sekolahnya juga pertama di Jogja. Dan sampai sekarang sekolahnya masih beroperasi? Enggak. Karena kan kemudian ada zaman Jepang, Belanda itu kemudian dilarang. Oke. Sekolahnya dilarang. Bangunannya kah masih sekarang? Sekarang kalau bangunannya sudah nggak ada. Karena setelah dilarang itu kemudian dari pihak yayasan sendiri, dari pihak kelenteng, yayasan kelenteng itu meminjamkan. Oke. Awalnya meminjamkan ke sekolah Kristen ya. Pinjamkan, tapi kan karena dari sekolah itu kan seperti teman, Iya. makanya tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada perjanjian tertulis gitu ya. Ketika misalnya tadi sudah dibilang kalau misalnya sempat ada pelarangan ketika mungkin zaman Belanda dan Jepang, tapi kan pada masa pemerintahan Pak Gus Dur akhirnya kembali lagi, ibaratnya orang Tionghoa boleh merayakan apa ya, ibaratnya adat budayanya gitu. Ya, era zaman Gus Dur kemudian tidak mencabut larangan itu. Agama Konghucu kan bisa Iya. muncul lagi. Kalau kelenteng ini kan sudah berdiri sejak dulu banget nih Pak. Ya. Dinamika apa sih Pak yang terjadi dengan warga sekitar di sini? Kalau di sini sih nggak terlalu ya. Karena kalau di kelenteng ini kan lebih lebih ke ritualnya, Oke. lebih ke agamaannya, bukan semacam perayaan yang pesta itu kan. Jadi di hari apakah kelenteng ini tuh ramai didatangi orang-orang Tionghoa gitu? Biasanya kalau hari raya, Imlek, Imlek, Cap Gomeh gitu. kalau Cap Gomeh kurang ya. Karena kan kalau di Jogja sendiri kan sekarang ada bukan budaya Tionghoa, dan jadinya untuk Cap Gomeh lebih ke bukan budaya. Terus biasanya kelenteng itu selain orang Konghucu, biasanya orang Buddha juga datang ke kelenteng, itu benar nggak sih? Iya, kelenteng itu kan Tridharma. Oke. Tridharma itu ada 3 dharma, dan ada Buddha, Konghucu, Taoisme. Jadi tidak hanya orang Buddha aja, orang Konghucu atau tapi semua bisa. Dan kelenteng ini juga terbuka untuk ibaratnya kita yang mungkin berbeda agama, berlatar belakang sosial yang berbeda juga. Bisa. Saya tidak pernah melarang agama lain untuk masuk. Ada pengalaman apa ya menarik yang bisa Bapak ceritain nggak sih Pak, selama menjaga kelenteng ini? Apa? Ya, kalau pengalaman sih
rata-rata ya menganggap kalau orang kelenteng itu orang kaya. Masuk sini pasti kaya. Yang belum kaya tapi masuk sini mintanya kaya. Jadi dikira kayak semacam ada pesugihannya. Padahal itu tidak benar kan? Tidak benar. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai kelenteng ini bersama Pak Margo. Terima kasih Pak Margo sudah mau cerita, dan mungkin setelah ini kita akan mencoba berkeliling. Hai Badis, jadi di kelenteng ini terdapat 2 lantai dan saat ini kita sedang berada di lantai 2 dari kelenteng Poncowinatan. Nah, di kelenteng ini tuh akses untuk naik lantai 2-nya tuh lewat tangga, teman-teman. Nah, tapi kayaknya tangganya itu cukup cukup curam gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati sih kalau naik sini. Oke, teman-teman. Nah, tadi kan aku bilang tangganya lumayan curam. Nah, nih bentuk tangganya tuh. Vera itu lagi berusaha untuk turun tuh. Semoga selamat ya. Nah Badis, jadi mengunjungi kelenteng ini merupakan salah satu pengalaman kamu yang menarik ya. Karena sejauh tim produksi dari Fiat membuat konten itu, ini first time, pertama kalinya kita tuh membuat konten dan juga sekaligus berkunjung, sekaligus mencari tahu segala informasinya itu di tempat ibadah. Nah, kalau aku nih penasaran kok, dari Nathan nih, apa yang kamu rasakan saat kamu datang ke kelenteng ini? Yang pertama kali aku rasain ya, yang khas banget Chinese-nya, karena aku juga ada darah Chinese-nya. Itu ada tanggalan gitu loh, tanggalan yang pasti setiap orang, semua rumah orang Chinese pasti punya tanggalan itu. Dan ketika masuk pasti karena kelenteng ya, ornamentalnya pasti dominan warna merah, dan pernak-perniknya juga khas Tionghoa. Pasti ada lampion dengan warna merah tentunya, dan banyak ornamen seperti belakang ini antara naga dan burung phoenix. Dan yang menarik perhatian juga di sini itu banyak lilin dalam ukuran besar yang menyala kayak setiap sepanjang hari deh. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah di penghujung episode 4 ini. Nah, kita tadi kan udah berkeliling tempatnya, juga sudah tanya-tanya ke pengurus di dalam kan. Nah, ternyata kelenteng ini tuh sudah berdiri dari zaman dulu banget dan merupakan tanah hibah dari Kesultanan Yogyakarta. Nah, yang uniknya di kelenteng ini ya, kita itu bisa akses nggak cuma orang-orang keturunan Tionghoa, tapi seluruh khalayak masyarakat itu bisa mengakses dan masuk kelenteng ini. Tapi kita juga harus sopan dan berkelakuan yang baik di dalam kelenteng untuk menghormati orang yang pribadi dalam, karena tadi pas kita masuk itu cukup lumayan ramai sih teman-teman. Dan karena hari ini pas kita syuting itu juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Nah, selamat Hari Raya Waisak buat teman-teman yang merayakan juga. Dan keren sih tempat ini. Sekian Jelajah Fiat episode 4. Jelajah Fiat, Ya kali ngakui. Dadah.